Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bumi menjadi sangat sempit karena nggak ada orang yang ngajak ngomong, disuruh jauh dari istrinya, nggak boleh mendekati istrinya. Wah, sanksi sosial sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat, muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada waktu subuh di hari ke-50, Pak. Ini Ka'ab sudah nggak sholat berjamaah, Pak. Sudah bumi ini seperti sangat sempit. Ayo persiapkan Al-Quran At-Taubah 118. Coba, ayo siapa? Coba kasih Pak Agus. Al-Quran terjemah nanti kita baca di akhir ayat, di akhir sesi. Ayat 118. Ini diabadikan Pak kisah ini, Pak, oleh Allah. Nah, kemudian sampai di hari ke-50 di kala subuh, ketika Ka'ab bin Malik ini sholat subuh usai, dan dia terdengar suara dari atas bukit, teriakan yang sangat keras. Jadi ketika Rasul kemudian mengutarakan telah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, telah turun ampunan untuk Ka'ab bin Malik, Bilal dan Murarah, disampaikan kepada sahabat. Kemudian dua orang berebut untuk menyampaikan ke Ka'ab bin Malik. Yang satu langsung ngambil kuda berpacu ke rumah Ka'ab bin Malik, yang satu naik bukit. Naik bukit, berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, telah turun dari Allah Subhanahu wa taala bahwa taubat engkau diterima oleh Allah." Mendengar teriakan orang itu, Ka'ab bin Malik langsung bersujud bersyukur kepada Allah. Tidak lama kemudian datang orang berkuda. Ya, utusan yang tadi itu juga ingin secepatnya menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik. Datang dengan wajah yang berseri-seri memeluk Ka'ab bin Malik, menyampaikan bahwasanya Allah telah mengampuni, telah menerima taubatmu wahai Ka'ab bin Malik. Ini berita dari Rasulullah. Saking senangnya Pak Ka'ab itu, seketika itu bajunya dilepas, dihadiahkan kepada orang yang ngasih kabar itu. Padahal dikatakan bahwasanya di sini ini satu-satunya baju yang aku punya. Bayangkan. Ini adegan di rumah Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik pergi ke masjid, ke Madinah, ke Masjid Nabawi, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didapati di sana Rasul sudah bermajelis bersama-sama dengan para sahabat habis subuh seperti ini. Kemudian Ka'ab bin Malik bersalam kepada Rasulullah. Baru kali ini Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri menjawab salamnya Ka'ab bin Malik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menginformasikan, falamma salamtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu min surur. Menjawabnya tidak hanya menjawab, tidak hanya dengan kegagahan, tetapi dengan riang gembira sambil berkata, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Bergembiralah wahai Ka'ab, hari ini adalah hari terbaik sepanjang hidupmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Mendengar itu, Masya Allah, Ka'ab bin Malik masih penasaran Pak Ka'ab.
bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakultu, aku berkata, kata Ka'ab bin Malik kepada Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang kemudian diceritakan kepada kita, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, apakah keputusan ini sebatas darimu apa dari Allah? Itu masih gak terima Pak, masih ingin tahu itu. Kemudian qala, Rasul menjawab, la bal min indillah, enggak, ini bukan dari saya, tetapi ini benar dari Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra sana rawajuhu hatta ka'anna wajahahu qit'atu qamar. Dan dilihat kebenaran ucapan Rasul itu tadi, diantaranya adalah ketika Rasul sedang bergembira hati, maka wajahnya ini berbinar-binar seperti hanya bulan purnama, Pak. Itu Ka'ab menggambarkan seperti itu. Nah, kemudian para sahabat mengucapkan selamat, menyalaminya, saudara selamat, dan itu satu kegembiraan yang luar biasa. Nah, kemudian inna min taubati an khali'a min mali shadaqah ilallah. Ya Rasulullah, sebagai bagian dari bentuk taubat saya ingin menyerahkan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, amsik alaika ba'da malika fa huwa khairul lak. Simpanlah sebagian hartamu wahai Ka'ab, dan itu adalah baik buat engkau. Fakultu inni umsi sahmil ladzi bi Khaybar. Ya Rasulullah, aku masih punya harta simpanan berupa sebidang tanah yang merupakan hasil rampasan perang, pembagian rampasan perang ketika perang Khaybar. Ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani li syadqi. Ya Rasulullah, dikarenakan Allah telah membimbing aku untuk bisa berkata jujur, berkata benar, wa inna min taubati alla ahaditsa illa sidqa ma baqit. Maka di antara bentuk taubat saya, ya Rasulullah, persaksikan bahwa saya tidak akan berkata dusta sepanjang hidupku. Maka Abdullah bin Ka'ab bin Malik mempersaksikan apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik itu kepada Rasulullah, dan dipersaksikan oleh Abdullah bahwasanya sampai meninggalnya Ka'ab bin Malik ini memang terjaga dari perkataan dusta. Demikian, dan ini sangat-sangat mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surat At-Taubah itu dinyatakan beberapa kali, tapi yang paling langsung adalah ayat yang 118 ini. Nggih, dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala salasati. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardh bima kasabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna mulja minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya, coba artinya. Artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan atau penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lagi atau sisa Allah melainkan kepada saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Sesungguhnya Allah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Jadi ayat ini turun di kala hari ke-50 yang kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat ada yang menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik tadi itu. Jadi itu menggambarkan bahwasanya kisah tentang bagaimana ditangguhkannya apa itu pertaubatan atau permaafan Allah terhadap 3 orang, Pak. Tidak disebutkan nama-nama di situ, tetapi secara implisit 3 orang itu ya tidak ada lain kecuali Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan
Murarah bin Rabi'ah. Dan ini Ka'ab bin Malik menyatakan sangat-sangat tersanjung di mana namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, peristiwa dia. Dan peristiwa dia ini adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat ya fenomenal gitu. Maka sangat bergembira, diceritakan bahwasanya permaafannya ditangguhkan sampai beberapa puluh hari, sampai 50 hari, tetapi dalam penangguhan itu sedemikian bumi menjadi sangat sempit karena nggak ada orang yang ngajak ngomong, dan disuruh jauh dari istrinya, tidak boleh mendekati istrinya. Wah, sanksi sosial sangat luar biasa, padahal bumi ini luas tapi terasa sangat sempit, dan hati mereka sedemikian terasa sangat sempit juga, budrek bunek Pak, terus nggak ada kata-kata yang bisa kita bahasakan kayak opo gitu. Ya, dan dia merasa tidak bisa lari dari hal itu karena keimanannya. Ada yang nawari, ayo sudah keluar dari Islam saja, tidak mau gitu. Dia merasa tidak ada tempat untuk berlari dari ketetapan Allah itu. Sampai pada akhirnya Allah mengampuni, karena Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah maka surat tersebut diberi nama surat At-Taubah. Ini asbabun nuzulnya, ya ini tentang pertaubatan Ka'ab bin Malik ini, surat At-Taubah. Ya, demikian untuk kita ringkas sebanyak-banyaknya ringkasan ini. Kalau kita baca permatan perkata ini nggak habis 7 kali pertemuan, 8 halaman. Ada pertanyaan? Apa kakak lagi? Saya ingin bertanya satu hal. Apa? Ayo. Kakak ini langganan tanya terus ini. Apa kak? Nah, jadi akhir-akhir ini di mana? Yang pertama, akhir-akhir ini di mana ada berita terbaru bahwa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berseteru dengan pengurus besar NU. Nah, itu belum pernah berkesudahan akibat konflik politik tersebut. Kedua, di mana kaum muslimin seluruh dunia, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika, dianggap sebagai teroris. Nah, apa yang sebenarnya mungkin terjadi jikalau kaum muslimin, kalau menurut ulama kaum muslimin dianggap sebagai teroris bagi penduduk di Amerika dan Eropa. Sekian dan terima kasih. Iya, ini pertanyaan ada yang kontekstual, ada yang nyambung, ada yang enggak ya. Kalau tentang konflik PKB NU itu ini tidak dibahas ya, tidak ada kaitannya dengan kajian. Lagian itu tidak ada sesuatu yang bisa kita kupas di sana. Tetapi bahwasanya secara global, secara umum, kaum muslimin ini selalu disudutkan, selalu dipersekusi oleh oleh kekuasaan dunia. Itu ya memang seperti itu. Jadi asal ada kerusuhan sekarang ini Pak, ketika diadili atau ditangkap dipakein kopiah, okay? Yang sehari-hari tidak pakai kerudung ketika ditangkap, apakah narkoba atau apa, dipakein jilbab gitu. Jadi stigma bahwa Islam itu teroris, Islam itu kekerasan, itu memang distigmakan seperti itu ya. Jadi kalau bisa di dunia ini Islam itu ya tetap ada, tetapi tidak perlu eksis begitu. Dan ini sudah rahasia umum. Kalau bisa orang Islam, lah kenapa sekarang kalau tokoh yang Islam
yang bikin kesalahan langsung diproses, di blow up besar-besar. Tapi kalau ada tokoh yang berkoneksi dengan penguasa global misalkan, ya itu dilindungi dan tidak diapa-apakan. Jadi memang itu pertarungan global secara geopolitik global seperti itu, yang pada intinya nanti mengerucut kepada Dajjal, begitu. Semua dalam kendali Dajjal. Kita lihat uang dolar itu sudah ada mata satu, ada piramid, itu semua terkoneksi nanti pada akhirnya mengerucut pada kekuatan atau kekuasaan Dajjal. Yang ini tidak menghendaki umat Islam itu menang dalam kancah politik, ekonomi, sehingga dari semua sisi Islam ini selalu diserang dalam tanda kutip. Kalau tidak fisik yang diserang adalah ideologinya, adalah macam-macamnya. Ya, pada intinya nanti akan terjadi perang terbuka di mana Dajjal muncul, kemudian kaum muslimin berhadapan dengan kaum muslimin. Seperti ini. Ini memang gejala-gejala global seperti itu. Asalkan ada bau-bau Islam sudah dicurigai, sudah di stigma tidak baik, di blow up dengan media elektronik, media sosial. Kalau ucapan-ucapan misalkan mengucapkan selamat bertakziah kepada kematian pemimpin Hamas, Google itu langsung menghapus, Pak. Langsung menghapus. Kalau ada konten-konten yang sekiranya menyebut nama Israel dengan jelas, itu ya langsung di banned itu. Jadi seperti itulah peta politik dunia secara global seperti itu. Sehingga bisa jadi nanti ke negeri-negeri Muslim, di sana ada partai-partai Islam, disusupkanlah orang-orang kekuatan-kekuatan global itu untuk memecah belah dari dalam. Maka mungkin ada kaitannya PBNU bersiteru dengan PKB misalkan, sesama Islam diadu-adu seperti itu. Agar Islam ini semakin lemah, semakin tercerai-berai dan mudah dikendalikan, mudah dikalahkan. Begitu ya, kurang lebih tentang apa yang ditanyakan itu, kaitannya mungkin sampai ke sana. Nggih, wonten Haji Busro monggo. Oh nggih. Nggih. Itu nggih Pak Ji. Baik, itu tadi memang angle yang belum kita sampaikan nggih. Jadi kenapa 80 orang? 80 orang ini orang-orang munafik, Pak. Rasul tahu yang disampaikan itu kebohongan, Pak. Jadi Rasul nggak mau ambil pusing. Iya, alasanmu saya terima, saya serahkan pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan dengan bersumpah loh Pak itu Pak, ya Rasul, demi Allah saya tidak ikut perang Tabuk karena saya merawat orang tua saya yang sedang sakit. Rasul tidak mengurus orang tuamu yang mana yang sakit, kayaknya sehat-sehat aja enggak. Tapi dari kemunafikannya itu diiyakan saja oleh Rasulullah, diserahkan pada Allah gitu. Banyak 80 itu semua diterima oleh Rasul, sudah nggak diurus. Maksudnya nggak diurus, nggak dilacak gimana, enggak. Ya sudah, orang munafik, orang berbohong Pak. Yang 80 itu berbohong Pak. Yang jujur 3 orang ini, justru dengan jujur Rasul menyatakan ya sodaqta, yang kau sampaikan itu kau benar. Maka karena ngaku benar, karena memang ngaku bahwa dia tidak ikut dan dia ngaku salah. Kalau yang 80 kan nggak ngaku salah Pak, nggak ngaku salah, ya nggak merasa bersalah, ya sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah yang Maha Tahu. Tapi karena ini sudah jujur ngaku salah dan dia ingin mendapatkan keadilan dari Rasul, dari Allah, ya dia ungkapkan kebenarannya. Maka Rasul juga akan memberikan pengadilan, gitu. Pengadilan. Dan pengadilannya itu sanksinya apa? Itu nunggu ketetapan dari Allah. Kayak orang kalau Pak sekarang, kalau orang membunuh orang atau orang berzina Pak. Kalau membunuh orang kan jelas tampak. Orang berzina, seperti wanita berzina kemarin yang berzina, hamil berzina, itu kalau dia tidak ngaku, kalau dia diam saja, atau kalaupun dia ketangkep kemudian tidak mau ngaku, ya nggak dihukum Pak. Nggak dihukum. Tapi karena dia ngaku sendiri,
Atau kalaupun tidak ngaku, misalkan ada 4 saksi mata laki-laki yang melihat perzinaan itu secara jelas, baru itu diproses. Tapi kalau tidak ada yang melapor, Abu Bakrah kemarin 3 orang laki-laki yang melaporkan seseorang itu berzina, benar pada, tapi saksinya kurang 1 saja. Itu Umar bin Khattab kemudian justru menghukum orang yang tidak mau mencabut laporan itu. Yang 2 orang mencabut laporan aman, yang Abu Bakrah karena kekeh tidak mau mencabut laporan malah didenda 80 cambuk itu, padahal itu benar. Nah, makanya Hilal kemudian siapa tadi, Murarah dan Ka'ab bin Malik ini karena mengaku salah dan tidak punya alasan untuk tidak ikut perang tadi itu, maka itu satu kesalahan dan harus ditegakkan hukuman. Gitu. Yang lain mengelak, Pak. Yang lain berbohong, ya tidak dihukum. Nonton nggih Pak Haji, ketemu nggih sama. Ada yang lain bisa mungkin menyambung apa yang tadi dijelaskan Islam pada universal. Kita tahu di mana ini ada kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Salah satu alasan negara-negara tetangga tidak membantu negara Palestina ini, salah satunya adalah perjanjian damai dengan Israel ini. Dan dalam benak saya itu dia serba repot. Kita antara perjanjian damai dengan negara Israel, tetapi kita punya kewajiban untuk membantu saudara kita. Ini bagaimana? Apakah lebih utama membantu saudara atau melanggar perjanjian yang dia laksanakan dengan negara Israel? Ya. Jadi Rasulullah juga sudah pernah melakukan beberapa kali perjanjian kepada kaum Quraisy yang masih belum Islam. Dan di saat kaum Quraisy itu musuh itu kemudian melanggar perjanjian, maka sesungguhnya telah batal perjanjian itu. Nah, sesungguhnya sebenarnya kalau kaum muslim ini terkoneksi dalam satu kekhalifahan, dalam satu sistem pemerintahan, maka sesungguhnya pelanggaran Israel terhadap Palestina itu adalah bentuk pengingkaran perjanjian kepada kaum muslim secara keseluruhan. Harusnya negara-negara yang lain sudah membatalkan perjanjian dengan Israel. Tapi kan sekarang sudah berbentuk negara tersendiri, maka sesungguhnya kalau secara syariat tidak masuk, tidak terkenal secara syariat, gimana kaum muslim, gimana muslim, salah satu saudara satu organisasi pemerintahan, masih secara administrasi dalam pemerintahan, ketika perjanjian dengan kaum kafir, kaum melanggar, maka di situ telah batal secara umum perjanjian damai. Maka kayak Lebanon, kayak Iran, kayak ini tidak urus ini negara apa yang dari Israel membantu kaum muslimin, kami selalu sesama kaum muslimin merasa berkewajiban untuk membantu. Itu yang betul sebenarnya. Jadi karena terkotak-kotak dari tadi, sehingga merasa dari bangsa saya Mesir saja bangsa langsung juga masih mendirikan rekor malah makanya ini membantu secara pribadi boleh rekor kasih makan. Tapi secara pemerintah, secara negara tidak bisa. Biarkan mungkin ada perjanjian damai dengan Israel atau dengan Allah namanya. Tapi sesungguhnya secara global, secara universal itu sudah tidak terikat lagi perjanjian. Ketika Israel atau kaum sudah sebetulnya melanggar beberapa dalam sebelumnya. Indonesia di Palestina kan berarti kalau Indonesia itu macam-macam mau bercampur di Israel kan seperti itu. Allah SWT. Sampai kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.